Selamat siang kembali untuk kita semua. Hari ini saya Pak Yohanes Ariston, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sika, akan memberikan praktik baik tentang bagaimana saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Baik, jadi pada hari ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sika, kami akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan disiplin positif. Jadi hari ini saya bersama teman saya Pak Aris akan berbagi praktik baik tentang penerapan disiplin positif. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan dari teman-teman guru untuk menyukseskan kegiatan kami pada hari ini. Oke, jadi baik ya. Dalam pendidikan guru penggerak itu perlu saya berikan gambaran dulu bahwa ada 3 modul yang harus kita pelajari. Modul yang pertama itu ada 4 submodul, modul yang keduanya ada 3, dan modul yang ketiga ada 3 juga. Jadi semuanya ada 10 modul. Jadi sekarang kami sudah masuk ke modul yang kelima, tetapi tugas aksi nyata ini sebagai tugas dari modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Di sini yang kita perhatikan di papan bersama itu ada konsep inti budaya positif. Ini ada 8 poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, 8 segitiga restitusi. Dari 8 poin ini kita sebagai seorang guru kita harus menerapkan ini dalam setiap proses pembelajaran kita di kelas. Bukan hanya untuk kami guru penggerak saja, tapi tidak. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus menerapkan budaya positif ini untuk anak didik kita. Perlu saya berikan penjelasan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu sama dengan artinya dengan nilai-nilai kebajikan. Lalu poin berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 3 poin kalau tidak salah. Itu tentang kebutuhan makan, kebutuhan pokok pangan, pandang, sandang, papan. Lalu ada juga tentang kebutuhan akan kebebasan, penguasaan diri. Nanti sebentar di slide yang berikutnya nanti akan kita lihat bersama. Mungkin ada masukan dari Pak Aris? Baik, kalau saya di bagian disiplin positif. Disiplin positif ini kita memberikan satu perilaku positif, perilaku kehidupan yang positif dari diri kita, sampai juga kita menyebarkannya, menyebarluaskannya kepada lingkungan sekolah, khususnya kepada anak-anak didik kita. Jadi perilaku positif ini itu yang harus ditularkan kepada semua penghuni sekolah. Terus yang berikut di posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini kita harus memposisikan kita punya diri, bagaimana kita mengontrol segala sesuatu, khususnya bagaimana kita mengontrol peserta didik, murid-murid kita, untuk bagaimana dia harus bisa berperilaku secara positif. Oke, baik, berikutnya dari saya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin kita berpikir bahwa keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa keyakinan kelas itu dia beda dengan peraturan kelas. Dan sebentar di slide berikut baru secara lebih rincinya ada seperti di slide-slide berikutnya. Lalu yang berikut juga tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membantu kita guru apabila kita mengalami suatu masalah bersama anak murid kita, ya, yang selama ini mungkin sebelum saya mempelajari segitiga restitusi itu
banyak sekali kesalahan yang saya buat ketika saya menghadapi permasalahan yang dialami oleh murid saya. Di segitiga restitusi inilah yang akan memberikan kita gambaran bahwa bagaimana kita seorang guru kita menerapkan apabila kita menghadapi murid kita yang mengalami ada masalah seperti itu. Nanti sebentar di slide berikut baru dijelaskan secara lebih rinci lagi. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum saya masuk ke materi di slide ini, saya perlu menanyakan Bapak Ibu dulu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Bisa berikan masukannya yang menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ibu Marta bisa? Baik, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Ibu Onse mungkin bisa ada masukan? Oh, belum ada. Jadi baik ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan murid. Kebutuhan muridnya seperti apa kita sesuaikan. Jadi di sini kita guru dituntut kita harus lebih banyak menuntun, bukan kita menuntut. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebelum masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, kita harus membuat asesmen awal atau orang biasa sebut dengan asesmen diagnostik. Ya. Setelah melakukan asesmen diagnostik, baru kita tahu kemampuan setiap murid kita. Pasti dalam satu kelas kemampuannya berbeda-beda. Ada yang sedang, ada yang cepat, dan ada yang lambat. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik itulah maka kita akan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga tidak jauh dari profil pelajar Pancasila. Semuanya harus bermuara pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di situ. Jadi pembelajarannya harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Bapak Ibu juga bisa lihat di slide 6 dimensi itu. Oke, lanjut. Sekarang saya lanjutkan di bagian teori kontrol guru. Yang pertama itu ilusi guru untuk mengontrol murid. Itu biasa kita lakukan itu di kelas, bagaimana kita mengontrol murid. Terus kritik dan membuat rasa bersalah untuk menguatkan karakter peserta didik tadi. Bagian berikut, bagaimana kita ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terakhir, kita ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini bagian dari teori kontrol. Tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini, di bagan ini ada 2 bagan. Yang pertama tentang stimulus respon, yang kedua tentang teori kontrol. Ini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Seperti di sini contohnya, kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita semua itu sama. Tetapi di teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kalau di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya, hanya Anda atau diri sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah diri sendiri.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikut yang terakhir, di stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Intinya di sini perlu saya garis bawahi bahwa kita hanya bisa mengontrol atau mengatur diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol atau mengatur diri orang lain. Intinya dari sini adalah seperti itu. Oke, lanjut. Baik, ini bagian yang berikut ini menyangkut disiplin tadi. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Disiplin dia lebih mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Saya rasa kita semua Bapak Ibu guru pasti tahu disiplin. Terus disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Itu di bagian disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang secara universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Di sini yang pertama kita lihat itu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang kita tahu bersama tadi bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, antara lain beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Jadi setiap kita sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran kita setiap hari bersama murid, kita diwajibkan untuk berpedoman pada nilai-nilai kebajikan, yaitu pada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga tentang keterampilan hidup atau life skill. Itu seperti dapat dipercaya, baik hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri sendiri. Jadi keterampilan-keterampilan ini juga harus kita terapkan pada murid kita. Bekal apa yang kita dapat beri untuk mereka sehingga di masa yang akan datang anak didik kita dapat berkembang, dapat menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan kita. Oke, lanjut. Ini di bagian kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa kita punya kebutuhan dasar itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu pasti, kita semua pasti seperti itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu bagian dari kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia. Manusia ini kita tahu bahwa ada kebutuhan pokok ya, ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan akan barang mewah, tapi semuanya yang paling kita utamakan yang pertama adalah kebutuhan pokok menyangkut pangan, sandang, dan papan. Ini kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Di slide ini sudah dipaparkan lebih rinci mengenai masing-masing poin. Bertahan hidup itu misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kebutuhan dasar manusia yang kedua juga tentang kasih sayang dan rasa diterima. Itu merupakan kebutuhan. Itu misalnya nilai-nilainya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang kita dengar di masyarakat kan kadang orang menyampaikan bahwa saya ini tidak diterima oleh tetangga saya, seperti itu kan biasa kita dengar seperti itu. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima juga merupakan kebutuhan pokok dari manusia selain sandang, pangan, dan papan tadi.
Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini dalam arti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kita juga harus mengakui kelebihan orang lain. Kita belajar dari kelebihan orang lain untuk memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Lalu di sini juga kita harus mendengarkan di sini dalam arti mendengarkan masukan, usul saran dari orang lain. Berikutnya tentang keempat, kebebasan. Kebebasan juga menjadi suatu kebutuhan. Yang masuk dalam kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir kesenangan. Jadi Bapak Mama, kesenangan itu juga merupakan suatu kebutuhan. Kesenangan itu bermain, antusiasme, dan tertawa. Jadi dalam hidup kita itu orang bilang kita jangan terlalu serius. Kita juga butuh hiburan. Hiburan di sini masuk ke poin kelima kesenangan. Oke, kita lanjut ke slide. Perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Untuk motivasi intrinsik ini misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus motivasi intrinsiknya bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, saya tambahkan sedikit tentang motivasi perilaku manusia. Itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Aris, ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik berarti motivasi yang datang dari luar diri kita, sedangkan intrinsik berarti motivasi yang ada dalam diri kita. Di sini ekstrinsik itu ada 2 poin seperti yang sudah dijelaskan, lalu intrinsiknya itu hanya ada 1 poin. Oke, lanjut. Ini ada 3 masalah atau kasus, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu kadang tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu adalah merupakan bagian dari hukuman. Sedangkan konsekuensinya itu bagaimana kita bisa terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan di restitusi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa di restitusi itu ada bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, baik, saya tambahkan sedikit. Ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ketika kita sebagai seorang guru, kita menghadapi atau menemukan siswa kita yang mengalami masalah, mungkin ada kasus begitu, 3 cara ini yang bisa kita gunakan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini punya penjelasan yang berbeda-beda. Selama ini kebanyakan yang kita buat, dan contoh yang lain yang saya buat itu banyak yang hukuman, dan itu sebenarnya salah. Masih ada jalan yang lain, itu seperti konsekuensi dan restitusi. Nanti sebentar kita masuk ke slide berikut, itu baru kita lihat hukumannya itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, restitusinya seperti apa. Lanjut. Ini bagian dari posisi kontrol guru. Bagaimana kita mengontrol kita punya diri sebagai guru ini. Apakah kita itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Jadi posisi kontrol seorang guru, kita sebagai seorang guru kita sangat penting. Kita harus mengetahui dan kita bisa menerapkannya bersama murid kita. Ini juga sama, ketika kita menghadapi masalah dengan murid kita, 5 posisi kontrol guru ini harus kita terapkan. Apakah kita itu sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti sebentar di slide berikut ada penjelasan lagi dari masing-masing posisi kontrol guru ini. Oke, next. Oke. Di sini ada contoh ya, penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasus di sini yang saya ambil itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering kita alami ya di sekolah kita setiap hari Senin ketika ada upacara bendera pasti banyak siswa yang
tidak memiliki atau memakai atribut lengkap, ada topi, dasinya tidak ada. Nah, di sini dari kasus ini dijelaskan secara terperinci berdasarkan 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, penghukum. Kalau saya guru sebagai penghukum, itu pasti saya memberikan hukuman itu misalnya suruh murid hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau tindakan yang kita buat seperti itu berarti kita guru sebagai penghukum. Jadi yang selama ini kita biasa buat tuh, kalau yang tidak pakai atau suruh hafal doa, ya, itu berarti kita sebagai penghukum. Lalu di sini juga ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini kita menanyakan kepada siswa tersebut berapa kali, misalnya dalam kalimat, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ada juga kita ketika mendekati murid yang tidak beratribut lengkap, kita menanyakan kira-kira alasan apa sehingga dia tidak berpakaian lengkap sesuai dengan aturan sekolah. Kalau seperti ini kita mengajukan pertanyaan, mengapa kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu dengan cara tidak berpakaian lengkap? Ini berarti kita sebagai seorang guru, kita sudah menempatkan posisi kontrol kita, yaitu pembuat merasa bersalah. Lanjut. Kita guru, kita bisa ambil 2 bagian ini, apakah kita sebagai teman atau pemantau. Ini kasusnya siswa masih yang sama, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita memposisikan diri kita sebagai teman, pasti kita akan berkata demikian. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak, Ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kita berbicara dari hati kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Atau kita sebagai posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu apa konsekuensinya. Nanti Senin depan harus sudah beli atributnya untuk dipakai, jangan diulangi lagi. Di sini kita sebagai seorang guru, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Manajer itu bisa, misalnya kita mengajukan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu atau bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau kita mengajukan pertanyaan seperti itu, berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Oke. Oke, di sini ada sedikit saya memberikan latihan berdasarkan 5 posisi kontrol tadi. Dengan kalimat-kalimat ini coba kita lihat bersama di slide dan kita jawab sama-sama. Posisi kontrol seperti apa saya sebagai seorang guru? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dia masuk dalam posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya posisi kontrol sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penerapan posisi kontrol. Apa? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Bapak, Ibu yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, ada pemantau, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum. Ada 5. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia masuk posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Ya, itu kita guru memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Ini berarti sebagai apa? Penghukum. Lalu yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kita sebagai apa posisi kontrol kita?
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dari 5 posisi kontrol tadi kita memposisikan diri di bagian mana? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau yang ini Manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini dari posisi kontrol seorang guru sebagai manajer? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu guru. Teman. Sebagai teman, ya. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak menjalankan tugas. Penghukum. Jika kamu tidak menjalankan tugas, berarti kamu tidak mendapat nilai. Hukumnya tidak mendapat nilai. Oke, jadi baik ya, semua sudah bisa mengerti tentang posisi kontrol seorang guru. Lanjut. Segitiga restitusi, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi tentang garis-garis besar segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini ada 3 poin atau 3 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama itu kita validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua kita menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan atau permasalahan, misalnya tadi siswa yang tidak beratribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin. Nah, masalah yang kita hadapi ini kita dapat selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada murid tersebut kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak beratribut lengkap. Alasannya apa-apa. Kita mendengarkan alasan dari murid. Itu berarti kita melakukan validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini seperti kita guru memberikan pemahaman pada siswa bahwa setiap hari Senin ketika ada upacara bendera kita harus mengenakan atribut yang lengkap. Itu kita masuk tentang menstabilkan identitas. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu seperti ini. Kita bertanya bahwa kalau kita tidak memakai atribut lengkap, apakah kita melanggar atau kita menaati keyakinan kelas? Seperti itu. Pasti jawaban dari murid tersebut pasti kita melanggar. Ini kita menjalankan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Segitiga restitusi seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi tentang garis-garis besar segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini ada 3 poin atau 3 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama itu kita validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua kita menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan atau permasalahan, misalnya tadi siswa yang tidak beratribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin. Nah, masalah yang kita hadapi ini kita dapat selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada murid tersebut kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak beratribut lengkap. Alasannya apa-apa. Kita mendengarkan alasan dari murid. Itu berarti kita melakukan validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini seperti kita guru memberikan pemahaman pada siswa bahwa setiap hari Senin ketika ada upacara bendera kita harus mengenakan atribut yang lengkap. Itu kita masuk tentang menstabilkan identitas. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu seperti ini. Kita bertanya bahwa kalau kita tidak memakai atribut lengkap, apakah kita melanggar atau kita menaati keyakinan kelas? Seperti itu. Pasti jawaban dari murid tersebut pasti kita melanggar. Ini kita menjalankan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu dengan maksud bagaimana
berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini yang di bagian menstabilkan identitas. Kita masuk ke yang berikut tentang validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah dimaksudkan di sini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kita menanyakan kepada murid, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Jadi kita ketika dia sudah berbuat salah, kita melakukan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pengertian atau pemahaman-pemahaman yang baik seperti yang ada di slide ini. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita ini. Itu apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa kabarnya hari ini, Cika? Masih semangat? Baik, Cika. Ini Pak Aris sampai jemput Cika ke sini. Cika tahu tidak? Cika masih bingung ini kenapa Pak Aris sampai panggil Cika ke ruang guru. Baik, begini. Jadi Cika sudah 2 kali olahraga. Cika mengikuti olahraga itu, tetapi pakai seragam merah putih. Cika tidak pernah pakai kostum olahraga. Itu kenapa, Nana? Sudah rusak, belum beli lagi. Nah, jadi nanti jika tetap semangat, tetap ikut kegiatan olahraga, tetapi jangan pakai baju merah putih. Jika pakai saja baju kaos yang lain, tetapi harus tetap mengikuti kegiatan olahraga. Bisa jika orang tua masih sehat. Oke, nanti baru kita sampaikan pelan-pelan ke mama ya. Mama beli saya punya kostum olahraga. Bisa? Oke, terima kasih banyak Cika. Iren, bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Iren sudah 1 minggu kita masuk sekolah ini, kita kegiatan 17-an, ini kan masih nuansa kemerdekaan. Iren tahu tidak Pak Aris sampai panggil Iren ke sini? Begini Iren punya pekerjaan tangan yang di Iren punya kelas itu bagus sekali. Itu Iren dapatkan dari mana? Dari kelas lain. Iya, baik. Itu Iren ambil dari kelas 6B. Alasannya apa? Oh, Iren belum punya uang untuk beli perlengkapan untuk kerja tugas itu. Nah, baik. Jadi nanti Pak Aris sarankan kalau bisa Iren harus minta terdahulu. Oke, Iren minta dulu atau Iren sampaikan terus terang saja ke wali kelas. Saya belum punya uang untuk beli perlengkapan. Sehingga tidak perlu Iren harus pergi mengambil lagi di kelas lain untuk Iren buat di kelas. Bisa Iren? Oke. Ya?